Kalau bayangannya itu lebih besar daripada diri sendiri, itu kenyataannya sama dengan apa yang dilakukan belum banyak yang dinyatakan. Masih berupa bayangannya. Koreksi diri, introspeksi diri. Antara kenyataannya dengan kasus nyatanya dengan yang terjadi belum menjadi kenyataan. Masih banyak angan-angan. Masih belum banyak yang terbukti, masih proses dalam pembelajaran, masih belum menjadi kenyataan. Nah, itu disamakan dengan dirinya. Benar enggak? Antara pikirannya, hatinya, kenyataannya, ucapannya, semua antara dirinya dengan kenyataannya udah sama belum gitu. Itu kalau menurut kami itu kenyataannya belum seperti apa yang dibayangkan, sebelum seperti apa yang dipikirkan, sebelum apa yang diucapkan, sebelum apa yang dirasakan. Masih dalam bayang-bayang, masih dalam angan-angan, masih dalam mimpi, belum jadi kenyataan. Namun yakinlah suatu saat jenengan akan menemukan itu. Kenapa? Karena diri jenengan itu adalah alam besar. Nah, itu yang kedua, diri kita ini alam kecil, bayangan kita ini alam besar, alam raya ini harus kenal. Antara alam raya dan alam kecil diri kita harus kenal. Makanya diri kita adalah alam ini, namun ini yang besar. Alam besar namanya makrokosmos, alam kecil adalah mikrokosmos. Dan jenengan itu suruh kenal dengan bayangan jenengan kenal dengan alam raya ini. Alam raya ini adalah salah satu diri kita yang besar adalah alam raya ini. Diri kita ini sama alam itu sama. Cuman alam raya ini makrokosmos. Diri kita ada, semua yang ada di alam ada. Diri kita mikrokosmos. Ruang kata Mbak Misriana, nanti buktikan semua biar menjadi kenyataan sama antara mimpi dan antara mimpinya dengan kenyataan. Nanti larinya puspo tajem mimpinya. Mimpi yang menjadi kenyataan ini namanya puspo tajem. Kalau Gondoyoni itu mimpi boleh terjadi, boleh tidak. Kalau Titioni itu mimpi-mimpian. Mimpi kembang mimpi. Kang Mas Wawan Wirawan, ilmu alam itu hukumnya apa, Bang? Ilmu alam itu hukumnya wajib, diri kita aja alam kok. Kita nggak bisa lepas dengan ilmu alam. Ilmu alam ya diri kita ini alam. Alam ini ya alam. Semuanya ada di alam. Tanpa alam ya kita nggak ada di dunia. Tanpa di alam kita nggak ada di dunia. Jadi ilmu alam itu hukumnya wajib. Ilmu alam itu hukumnya wajib, dan hukum alam itu yang tidak bisa kita cegah dari hukum alam. Kita tidak bisa menghindar dari hukum alam, kecuali orang khusus yang dijaga Allah, yang dilindungi Allah itu bisa berlawanan dengan alam. Tapi tidak bisa lepas dari hukum alam. Hukum alam salah satunya hukum alam itu ketetapan. Ketetapan itu ya hukum alam. Orang nggak makan ya lapar, orang nggak minum ya haus. Hukum alam. Orang nggak tidur ya ngantuk. Itu hukum alam. Terus ketetapan tetap ya seperti itu. Nah, perubahan ini juga hukum alam, ketetapan juga. Dunia harus berubah, itu ketetapan hukum alam. Dunia berubah. Dan Tuhan itu adalah hukum ketetapan. Tuhan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya masih ada. Itu enggak berubah. Tuhan itu tetap. Yang berubah manusianya. Alamiah berubah-ubah itu menjadi ketetapan hukum alam. Nah, kurang lebih kalau saya katakan Mas. Jadi hukum alam itu pasti hukumnya. Pasti. Hukum alam itu pasti. Hukum pasti. Hukum nyata. Hukum nyata. Ilmu alam itu ya ini. Diri kita ini alam kecil, alam raya itu ilmu alam. Jadi semua ini adalah ilmu alam. Kalau kita mempelajari alam, ya kenal diri kita, kenal binatang, kenal tumbuhan, kenal angin, kenal semua yang ada di isi alam. Kenal semua kalau kita pelajari. Nah, setelah kenal alam, ya kenal Allah. Karena semua yang ada di alam itu Allah yang menciptakan. Allah bersama alamnya. Jadi kalau mau kenal Allah, ya lewat alamnya. Kalau ingin melihat Allah, ya lihat yang diciptakannya. Tapi Allah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan adanya. Al-Malikul Hawul Mubin.
Allah itu benar dan nyata. Jadi Gusti Allah itu tidak melihat tapi merasakan. Kurang lebih kadang-kadang Kang Mas Wawan Wirawan matur suwun. Mbak Bidadari kecilku malam Kang, atau salam rahayu nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Kang Mas. Nggih Mbak Bidadariku kok Kang Mas. Mbak Bidadari malam Kang Mas nggih matur suwun rahayu. Mbak Adni, guru sejati tidak di dalam hati, tetapi hati itu adalah guru sejati. Tidak maaf kalau nggih, sami mawon Kang Mas. Hati kalau segumpal hati itu kalau fisiknya segumpal darah. Hati fisiknya adalah segumpal darah. Yang ada di dalam hati itu adalah ruh, ada hidup, ada rahasia, ada ilmu, ada faham. Guru sejati adalah praktek. Guru sejati adalah pengalaman. Guru sejati yang ngajarin kita, yang bisa dirasakan di dalam hati kita itu, yang melarang kita untuk berbuat jahat dan nyuruh berbuat baik. Itulah guru sejati. Itulah utusan yang Allah. Kalau hati itu ya segumpal darah, isinya di dalam hati rasa tadi, rasa yang merasakan kita disuruh berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Itulah guru sejati. Mau dibolak-balik ya sama aja Mbak Adnin, dan tidak perlu untuk berdebatan. Mungkin itu masalah rasa kok. Karena ngaji diri itu tidak untuk debat, saling membuktikan. Ngaji diri itu dibuktikan ke dalam dirinya masing-masing. Kalau sudah membuktikan dalam rasa, orang yang merasakan Tuhan dalam hatinya, seluruh dunia ya sama, rasanya indah. Kalau sudah rasa ya tidak ngomong agama. Rasa itu isinya agama, rasa itu isinya ajaran. Semua agama punya rasa, semua manusia punya rasa. Orang yang merasakan Tuhan dalam hatinya, rasanya sama, seperti cinta pertama. Nah gitu loh. Jadi indah, memang ajaran leluhur itu indah kok. Ajaran yang tidak menyalahkan orang lain kok. Itu ajaran leluhur. Kurang lebih kata-kata Mbak Adni, matur suwun diulang-ulang padha mawon Mbak. Menurut saya, nek nyuwun jenengan ngoten nggih monggo. Kang Mas butuh kuat, kendal hadir nggih. Kang Mas butuh kuat matur suwun. Kang Mas bekti teguh harsawan. Assalamualaikum Mas Rahayu, Bojonegoro hadir nggih. Kang Mas bekti teguh harsawan, matur suwun rahayu sehat selalu. Salam persaudaraan. Kang Mas Surono 17, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati Kinker, sama-sama Mas matur suwun. Mbak Sweti, kula selalu nyimak Mas, belajar ngaji meskipun tergolong yang telat. Nggak ada istilah telat Mbak. Semua itu nggak ada istilah telat, semuanya saat yang tepat. Karena Allah mempertemukan kita masuk di dalam ruh ini pun itu adalah gerakannya Allah. Namanya kalam gerak. Sebelum kalam gerak, kalam tulis. Allah yang menyuruh nulis kita, yang suruh bergerak kita, suruh ketemu itu Allah. Kalam tulis dan kalam gerak. Kemudian yang mempertemukan Allah itu cuplikan dari An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya bagi yang dikehendaki. Jadi pertemuan ini atas izin Allah. Kita lahir ini maunya Allah. Kita nggak minta lahir, tiba-tiba Allah lahirkan, kita adakan di dunia. Lalu setelah kita lahir untuk siapa? Untuk melayani sesama manusia. Setelah terlahir untuk manusia kemana? Kembali lagi ke Allah. Dan harus tahu alamatnya Allah. Nah, gitu. Nggih Mbak Sweti kurang lebih kados ngaten, bareng belajar bareng-bareng dari Allah untuk sesama manusia atau sesama ciptaan, kembali lagi ke Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali lagi ke Allah. Sangkan paraning dumadi. Indah toh. Dari Jawa sangkan paraning dumadi, dari Islamnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama intisarinya. Intisarinya sama, bedanya ucapannya dan cara yang mengucapkan. Karena memang kebenaran itu sejatinya sama seluruh dunia. Yang bedanya yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Karena Tuhannya mung satu. Gusti Allah mung satu sedunia, dunianya satu. Kurang lebih seperti itu, Rahayu.